Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek pengolahan citra digital yang berjudul Sistem Pengaduan Mahasiswa Satgas PPKS di Politeknik Negeri Loksmawe yang beranggotakan 1. Muhammad Deul Haq, saya sendiri, kemudian Widanul Hakim, F. Akmal, dan Fauzi Syaril Harahap. Sebelum saya mendemonstrasikan proyek ini, mari kita lihat pendahuluan dan tujuan dari proyek ini. 1. Definisi sistem. Sistem pengaduan Satgas PPKS adalah sebuah aplikasi web yang dirancang untuk memfasilitasi pelaporan kronologi kejadian secara real time atau perekaman video. Sistem ini dirancang untuk melakukan deteksi anonimisasi wajah dan perekaman secara stimulan di sisi server. Kemudian, latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan Satgas PPKS akan bukti visual yang kuat untuk sebuah pelaporan. Kebutuhan ini sering terhambat oleh kekhawatiran pelapor mengenai eksposur identitas mereka. Sistem ini dirancang untuk memberikan jaminan anonimisasi visual sejak proses perekaman dimulai. Dan yang terakhir, tujuan proyek. 1. Membangun sistem perekaman berbasis web yang fungsional untuk Satgas PPKS. Kemudian, mengimplementasikan arsitektur client server untuk memproses dan menyimpan stream video real time di sisi server, yaitu Flash dan OpenCV. Kemudian yang ketiga, menyediakan dashboard admin yang terautentikasi bagi Satgas PPKS untuk melakukan peninjauan laporan video yang telah teranonimisasi. Dan berikut ini adalah demo dari proyek Sistem Pengaduan Mahasiswa Satgas PPKS PNL atau Politeknik Negeri Loksmawe. Ini merupakan dashboard. Ini merupakan bagian home dari proyek ini yang menunjukkan apa itu sistem pengaduan Satgas PPKS di Politeknik, yaitu adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Loksmawe. Kemudian ada page recorder. Di bagian ini pelapor akan membuat laporan, dan sebelum itu mereka harus mensetujui beberapa syarat ini, yaitu perekaman akan menggunakan kamera dan mikrofon perangkat Anda. Kemudian video yang direkam akan diproses untuk pengabluran wajah dan objek sensitif. Kemudian 3. Data yang dikirim akan ditangani secara rahasia sesuai kebijakan privasi. Kemudian yang keempat, laporan yang dikirim akan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, atau di sini adalah pihak dari PPKPT-nya. Dan pelapor akan menekan tombol saya setuju dan lanjutkan. Ini merupakan batch perekaman, dan di sini ada pemberitahuan bahwa privasi terjaga. Wajah akan otomatis di-blur saat video diproses di server. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada tombol untuk upload berkas, yang jika pengguna setelah merekam video sebelumnya, mereka bisa langsung mengupload berkas tanpa harus memulai rekaman langsung dari home recorder proyek ini. Kemudian ada mulai merekam, ini akan langsung merekam pada website langsung. Kemudian ada beberapa yang harus diisi untuk proses investigasi. Yang pertama adalah lokasi kejadian, deskripsi kejadian, informasi kontak untuk
untuk pembaruan dan penanganan laporan. Ini sesuai dengan SOP dari Satgas itu sendiri, bahwa pelapor harus melaporkan paling tidak sekurang-kurangnya 4 hari setelah melaporkan dan menemui Satgas, paling kurang 4 hari setelah pelaporan ini dibuat, agar ditindaklanjuti oleh Satgas PPKS dan tidak termasuk laporan palsu. Di sini informasi kontak yang diperlukan adalah email dan nomor telepon. Kemudian di sini adalah page untuk admin login, yakni username dan password. Kemudian masuk. Kemudian tombol mulai di sini adalah tombol untuk ke halaman recorder sebelumnya. Kemudian di sini ada fitur gelap untuk mengubah tema dari website ini. Ini adalah fitur gelapnya di halaman recorder, dan ini adalah untuk fitur gelapnya di halaman login admin. Setelah admin login, admin akan melihat dashboard admin untuk monitor dan kelola laporan yang masuk dari mahasiswa. Total laporan saat ini adalah totalnya 24. Ini adalah laporan dummy untuk mengetes proyek ini. Laporan hari ini kosong yang sedang diproses 1. Laporan selesai ada 7. Ketika admin ingin memproses, maka admin bisa menekan tombol proses untuk mengupdate status laporan menjadi sedang diproses. Dan ketika pemrosesan selesai, maka admin bisa menekan selesai untuk mengupdate status laporan menjadi selesai. Dan kemudian ini adalah filter untuk melihat jika filter laporan hari ini ditekan, maka akan menampilkan laporan yang hanya hari ini. Jika filter ini ditekan, maka ini akan menampilkan yang sedang diproses saja. Kemudian saat filter sudah selesai ditekan, maka akan muncul laporan-laporan yang telah selesai diproses. Kemudian admin juga dapat melihat seperti preview video yang di sini gelap. Saya kira ini karena polisi atau aturan dari browser ini sendiri. Kemudian ada judul dari laporan, ini adalah title-nya. Kemudian inilah tanggal pelaporan dan juga jam dari melapor. Kemudian lokasi kejadian, deskripsi kejadian, kemudian informasi kontak pelapor. Admin bisa mengunduh video untuk diproses lebih lanjut agar dia masuk ke dalam folder adminnya, agar bukti bisa di-save langsung di dalam komputer pada Satgas PPKS. Dan kita akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana proyek ini bekerja. Pertama-tama, jika pelapor ingin merekam langsung dari website ini, maka dia akan menekan mulai laporan dan akan membicarakan detail bagaimana laporan
akan dilaporkan, seperti kejadiannya bagaimana, lokasinya bagaimana, akan diceritakan langsung pada saat ini. Sekalian proyek ini akan merekam si pelapor ini. Kemudian jika ingin stop laporan, maka tekan di tombol stop. Wajah akan di blur itu akan diproses di bagian server, jadi tidak ada tampilan blur langsung di halaman laporan, agar sistem ini bisa ringan dan tidak terjadi crash pada halaman melaporan. Kemudian user akan menaruh lokasi kejadian seperti gedung serbaguna lantai 2. Deskripsi kejadian, pelapor akan menjelaskan kronologi kejadiannya secara detail atau singkat untuk sebagai tambahan dari detail laporan. Kemudian ada informasi kontak yang akan diisi oleh pelapor, dan kemudian nomor telepon agar dapat dihubungi oleh Satgas PPKPT itu sendiri. Kemudian pelapor dapat menekan tombol kirim laporan. Ini akan memakan waktu beberapa saat untuk laporan terkirim ke sisi server dan dapat diproses oleh admin. Laporan berhasil dikirim, video berhasil diunggah pada sisi server agar dapat diproses oleh admin Satgas PPKPT ini. Mari kita lihat pada bagian admin ya. Admin 1 2 3. Ini adalah pada bagian dashboard admin yang dia telah menunjukkan bahwa laporan gedung serbaguna lantai 2 telah terkirim. Dan ini dikirim pada tanggal 14 bulan 12 2025 pada jam 10.51. Kemudian kita lihat lagi detail laporannya. Dapat dilihat di sini lokasi kejadian, deskripsi kejadian, informasi kontak pelapor, dan yaitu email dan nomor teleponnya. Ketika admin ingin mengunduh video ini agar dapat ditindaklanjuti dan dilihat apa saja yang telah diceritakan oleh pelapor, dia dapat menekan unduh video, kemudian mengarahkan kemana video ini akan di-download. Ini adalah video pada sisi server saat pelapor telah mengirim laporan mereka. Wajahnya akan diburamkan pada sisi server, maka ini akan aman bagi mereka saat melapor apa yang terjadi.
saja ini ada suara yang dapat juga termasuk suara MIA. Kemudian saat Satgas PPKS ingin menyelidiki, maka mereka bisa menekan tombol proses, dan ketika selesai maka mereka dapat menekan tombol selesai, menunjukkan bahwa laporan yang sebelumnya telah selesai ditindaklanjuti. Dan ketika kita melihat pada sisi codingannya di sini, saat menjalankan proyek ini kita harus mengaktifkan tiga buah sisi. Yang pertama itu sisi API ya. Kemudian ini adalah OpenCV untuk memburamkan wajahnya, dan kemudian ini adalah untuk menjalankan Flutter-nya. Di sini dapat kita lihat pada saat pelapor telah mengirim, terlihat di sini telah muncul post, yaitu report upload, yang bermaksudkan bahwa telah berhasil direkam dan reportnya telah masuk ke dalam database server. Saat admin login, juga di sini menunjukkan bahwa login sukses. Post di bagian authentication dan login. Di sini kami membagi folder ini menjadi 3 folder: database, backend, dan frontend. Pada bagian backend ini menunjukkan beberapa folder, yaitu flash BCD, models, PPKS API, server, environment, dan app dari pengolahan citranya. Pada database ini kami menggunakan database MySQL dengan skema SQL yang nanti dapat diekspor pada bagian MySQL itu sendiri. Kemudian pada bagian frontend, di sini lib ada model. Pada bagian folder model, di sini pada bagian folder lib, di sini ada model, page, server, theme, widget, dan main.dart. Dan mari kita lihat dari kesimpulan proyek ini. Kesimpulannya adalah: 1. Sistem pengaduan publik PPKS ini dirancang sebagai sistem perekaman atau recorder fungsional yang mentransformasi stream video live menjadi arsip laporan teranonymisasi yang aman. Kemudian, adopsi struktur real-time server-side dipilih sebagai metode fundamental untuk menangani pemrosesan video secara independen di server, yang merupakan fungsionalitas inti dari sistem ini. Kemudian, sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan Satgas PPKS akan bukti laporan visual, seraya memberikan jaminan anonimitas kepada pelapor dan mengamankan bukti untuk peninjauan di masa depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.